Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Senin 15 Maret tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Allah. Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorai dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorai karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea. Sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Sukacita Orang Percaya. Dapat bergirang atau bersukacita selalu menyenangkan bagi siapapun. Bacaan kitab suci kita hari ini
berbicara tentang sukacita umat Allah dan sukacita seorang pegawai istana yang anaknya sembuh. Bacaan pertama hari ini menyampaikan sabda Allah yang mengajak umatnya untuk bersukacita dan bergembira. Karena Allah akan menciptakan langit dan bumi yang baru. Saat itu, Allah mengampuni seluruh dosa umat, dan umat Allah akan bersukacita karena segala derita dan kesulitan mereka telah dilenyapkan. Bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya. Sukacita atas ciptaan baru itu memang dapat menunjuk akhir zaman nanti, saat Allah menyelesaikan seluruh sejarah keselamatan. Akan tetapi, sukacita baru itu sebenarnya sudah hadir dan nyata melalui Tuhan Yesus. Dalam Injil hari ini, kehadiran Tuhan Yesus membawa sukacita seperti halnya sukacita pegawai istana karena anaknya disembuhkan. Ketika pegawai istana mendengar bahwa Tuhan Yesus datang ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Tuhan Yesus tidak pergi mengunjungi anak yang sakit itu, tetapi Dia hanya berkata kepada pegawai istana itu, "Pergilah, anakmu hidup." Sang pegawai istana percaya dengan sepenuh hati apa yang dikatakan Tuhan Yesus dan langsung kembali ke rumahnya. Selagi ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah pegawai istana tersebut bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Kita dapat bayangkan sukacita pegawai istana itu. Tadinya ia sangat cemas akan anaknya yang sakit dan hampir mati. Kecemasannya itu mendorong dia untuk menemukan Kristus. Dan dia percaya bahwa Tuhan Yesus akan melakukan sesuatu untuk anaknya. Ia meminta kepada Tuhan Yesus, dan dia setia mengikuti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Kepercayaannya kepada Tuhan Yesus dan ketaatannya melakukan apa yang diperintahkannya mendatangkan sukacita dan keselamatan baginya dan bagi keluarganya. Mujizat Tuhan membuat seluruh keluarganya percaya kepada Tuhan. Saudara-saudari terkasih, mujizat bisa membawa orang kepada Tuhan dan membuat orang percaya kepada Tuhan. Namun tak sedikit pula yang meninggalkan Tuhan karena mereka hanya mau mengalami mujizat, tapi tidak mau menderita memikul salib. Saudara-saudari terkasih, pada masa Prapaskah ini, kita selalu diajak untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan. Bukan semata-mata karena ada tanda dan mujizat, melainkan karena kita sungguh-sungguh mau bertobat, sehingga iman kepercayaan kita semakin kokoh. Pengalaman mujizat seharusnya mengantar kita untuk bertobat dan makin percaya kepada Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa, semoga Tuhan selalu menguatkan iman kepercayaan kita dan menggerakkan hati kita untuk taat melakukan perintah-Nya dengan setia. Karena kepercayaan dan ketaatan kita kepadanya akan mendatangkan sukacita dan keselamatan. Semoga demikian. Amin.